Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Rika Diatantriani sebagai moderator. Yang kedua, Muzaffar Rizky Karim sebagai penyaji pertama. Yang ketiga, Muhammad Wildan Ramadhani sebagai penyaji kedua. Dan yang terakhir, Yeni Nurindasari sebagai penyaji ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan modul 8, mata pelajaran komputer dan media pembelajaran. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Muzaffar Rizky Karim. Monggo, Mas. Modul 8 KB2 Fasilitas email untuk menunjang pembelajaran. A. Sejarah surat elektronik atau email. Email dikirimkan oleh seseorang melalui komputer yang tersambung dengan internet kemudian masuk ke beberapa komputer. Komputer-komputer itu disebut dengan email server. Kemudian email tersebut disimpan pada email box. Kita harus memiliki akun pada suatu server email. Agar dapat menerima email untuk itu, mesti memperhatikan proses standar mengatur transmisi yaitu Simple Mail, Transfer Protocol atau yang biasa disingkat SMTP. Dan untuk prosedur standar penerimaan adalah Post Office Protocol atau POP. B. Sistem penerimaan email. Cara penerimaan email ada dua jenis, yaitu dengan POP atau Post Office Protocol atau dengan web-based email, yaitu email yang dapat dilihat dari website dengan menggunakan teknologi IMAP atau biasa yang disebut Internet Message Access Protocol. Pada penerimaan email dengan menggunakan POP, digunakan suatu program yang dinamakan email client yang berfungsi untuk menerima email yang masuk ke komputer pengguna. Email client maupun web-based email dapat digunakan untuk memasukkan informasi selain teks yang disebut attachment. Cara mengubah attachment agar dapat dijadikan teks dapat dilakukan menggunakan Unicode. Agar dapat mengirimkan email ke banyak orang secara berkala tanpa rumit, dapat menggunakan satu newsletter. Biasanya digunakan untuk mengirimkan rincian produk yang ingin kita pasangkan, bisa juga dikatakan soft copy. Izin merupakan suatu newsletter versi elektronik atau yang disebut majalah elektronik yang berisi news atau berita. 3. Mailing list atau biasa disingkat milis berfungsi untuk mengirimkan email ke banyak orang. C. Pembelajaran melalui email atau surat elektronik. Email merupakan fasilitas yang memungkinkan dua orang atau lebih melakukan komunikasi yang bersifat tidak langsung. Fasilitas mailing list dapat dimanfaatkan untuk sarana diskusi sekelompok orang yang memiliki minat yang sama dalam suatu bidang. Dalam keunggulan dari mailing list adalah melalui milis atau kelompok diskusi elektronik mereka akan menerima ratusan surat. D. Membuat alamat email. Berikut adalah cara membuat alamat email. 1. Komputer harus tersambung dengan jaringan internet lalu buka fasilitas internet. Setiap situs seperti Google atau Yahoo, semua memiliki sarana untuk berinteraksi melalui email. Misal ingin membuat email melalui situs Yahoo, maka harus masuk ke dalam muka situs Yahoo, seperti tampilan yang ada di slide. 2. Pada tanda panah ada tulisan sign up, artinya mendaftar. Arahkan kursor ke arah tulisan tersebut, kemudian klik mouse sisi kiri 2 kali dengan cepat. 3. Ketiklah dalam kotak bertuliskan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, warga negaraan. Pada saat mengisi kotak tentang identitas atau biasa yang disebut ID dan kata kunci atau password, dapat mengarang nama apa yang Anda inginkan. Setelah semua terisi, arahkan kursor ke kotak yang berisi tulisan Create My Account dan harus menunggu beberapa saat. 4. Setelah itu, akan ada tayangan pada monitor di komputer Anda.
Ucapan selamat untuk mengingat kembali alamat email. Jangan lupa password bersifat rahasia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Membuat dan mengecek alamat email. Apabila ingin berkomunikasi satu dengan yang lain atau mengecek ada surat yang terkirim untuk Anda, langkah kerjanya seperti berikut. 1. Kembali ke situs Yahoo, cari kata sign in. 2. Harus ingat alamat email, kemudian masukkan email dan password Anda. Karena untuk masuk ke mailbox harus menuliskan alamat email dan password. Di kotak bertuliskan Yahoo ID dan password. 3. Jika ingin berkomunikasi dengan menuliskan surat ke salah satu atau beberapa teman Anda, carilah kata compose dan klik 2 kali di kotak bertuliskan compose. 4. Sebelum mengirim pesan, sebaiknya lakukan pengecekan untuk memastikan semuanya sudah terisi dengan benar, dan akhirnya dapat mengklik kotak send untuk mengirim pesan Anda. 5. Apabila ingin mengecek apakah ada surat yang terkirim ke alamat email Anda, maka harus mengklik kotak cek email, akan muncul tayangan berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yeni. Baiklah, selanjutnya kirim file lewat email. Attach file atau kirim sebuah file lewat email. Klik pada gambar klip atau pilih file dari harddisk komputer, selanjutnya unggah. Kemudian tekan tombol kirim. Untuk mengirim file besar, Anda harus memanfaatkan fasilitas attach file. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.